Masya Allah gitu, anak 11 tahun harus berpisah beda negara dengan orang tua. Dan tentu saja bukan hanya anaknya yang harus siap, tapi kan namanya anak pertama pasti kan kedekatan dengan bundanya juga luar biasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri di Ruang Podcast Sekolah IT Insan Teladan. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ayah bunda, adik-adik semua. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan fit semua dan semangat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu pembicara kita yang kita invite ke sini dengan Ibu Bara Widyastuti. Selamat pagi Bu Bara Widyastuti. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Sri. Iya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu Bu Bara Widyastuti ini sebagai founder Sekolah IT Insan Teladan. Hari ini akan berbagi tips ya Bu Bara ya, berbagi tips bagaimana caranya memilih sekolah yang ideal bagi anak, bagi bunda-bunda semua atau ayah-ayah semua yang sedang mencari sekolah. Kita akan bagi-bagi tips di sini bagaimana memilih yang pas buat anak-anak ananda kesayangan kita semua tentunya. Baik Bu Bara, gimana nih aktivitasnya belakangan ini? Alhamdulillah Bu Sri, aktivitas sehari-hari saya seperti biasa ya, di rumah, di sekolah, ya seputar itu aja sih. Iya. Sebagai informasi juga, Bu Bara Widyastuti ini aktif sebagai Ketua Yayasan Pesantren Masyarakat Jawa Barat yang menaungi Sekolah Insan Teladan ya Bu Bara ya. Jadi aktivasi di sini memang untuk sekolah itu Bu Bara bisa terjun langsung juga ya Bu ya untuk di Sekolah Insan Teladan ini. Nah Bu Bara, gimana nih? Kita kan hari ini mau diskusi ya, mau sharing gitu dengan ayah bunda semua, adik-adik semua gitu. Bagaimana sih caranya mencari sekolah? Mungkin kan sekarang sudah mau akhir tahun nih, sudah mau berjalan lagi. Mungkin ayah bunda masih di mana ya Ananda nanti sekolahnya, mau SD, mau SMP, ataupun nanti mau SMA, atau mungkin nanti ada yang mau sekolah di luar negeri juga ya ayah bunda ya, amin insya Allah. Jadi kita akan bagi-bagi tipsnya dari mulai sekolah dasar, menengah atas sampai ke luar negeri. Ya, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya dan adik-adik seluruh menyimak ruang podcast kita. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan penuh ridho dan kasih sayang dari Allah. Bu Sri, jadi ini saya bicara sebagai siapa nih? Sebagai orang tua murid yang, maksudnya orang tua yang punya anak yang ingin mencari sekolah, atau sebagai founder Sekolah Insan Teladan nih? Sebagai ibu aja. Nah itu karena kalau sebagai founder Sekolah Insan Teladan pasti saya akan istilahnya kecap nomor 1 gitu. Iya, pasti Insan Teladan yang terbaik gitu. Cuman dalam kesempatan ini mungkin saya ingin lebih berbagi pengalaman saya gitu, karena saya sebagaimana Bu Sri ketahui saya punya 4 orang anak gitu, dan semuanya menjalani proses mencari sekolah gitu. Dan ketika saya mencari sekolah untuk anak-anak saya tuh terus terang memang tidak langsung gitu, karena memang di sekeliling tempat tinggal saya alhamdulillah memang banyak ya, dari dulu banyak sekali sekolah, tapi saya tidak serta-merta memutuskan menyekolahkan anak saya di sekolah itu. Mungkin banyak pertimbangan gitu, karena saya menyadari bahwa sekolah untuk anak itu adalah salah satu investasi saya sebagai orang tua gitu. Bukan karena mencari bukan dengan tujuan nantinya anak saya bisa sukses di kehidupan dunianya saja gitu, tapi saya ingin investasi saya terhadap sekolah anak-anak ini
akan menjadi jalan kesuksesan, salah satu jalan kesuksesan mereka untuk menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak gitu. Sehingga memang saya dari sejak anak pertama saya itu betul-betul memilih gitu Bu Sri. Jadi tidak sekedar karena deket gitu, tidak sekedar karena biayanya terjangkau gitu, atau mungkin dalam tanda kutip murah gitu. Memang saya akui saya termasuk yang pemilih dalam hal memilih sekolah gitu. Dan dari dulu saya berpikir biarlah saya mungkin meredam beberapa keinginan saya yang menurut saya bisa ditunda gitu. Yang penting saya bisa mendapatkan sekolah untuk anak saya yang terbaik menurut saya gitu, dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya yang ada dalam kacamata saya sesuai dengan idealisme saya sebagai orang tua gitu. Jadi memberikan prioritas dulu ya, gitu ya Bu. Betul. Jadi dan ketika mungkin saya bisa menyampaikan juga bahwa ketika saya memutuskan untuk menyekolahkan anak di sebuah sekolah, itu saya sebelumnya sudah survei gitu, dan tidak cuma satu sekolah Bu Sri, banyak banyak gitu. Itu dibawa anaknya atau gimana? Dibawa. Saya selalu membawa anak saya untuk ikut melihat salon sekolah yang akan menjadi tempat dia menuntut ilmu beberapa tahun ke depan kan. Termasuk ketika saya memilih untuk memasukkan anak saya ke TK, itu juga berdasarkan pemikiran yang tidak mudah gitu. Maksudnya saya mensurvei lah ya, mensurvei beberapa sekolah, ada yang deket, ada yang jauh, mungkin seperti itu kalau saya gitu. Karena ya saya yakin semua orang tua pasti punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Cuman mungkin di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya seperti itu gitu. Nah kalau semisalnya kan kita bawa anak ke sekolah nih, berbagai macam nih. Di sini pasti beda, di sana pasti beda gitu ya. Anak-anak kadang excited pada salah satu sekolah, tapi betul. Kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar visual saja kan ya kalau orang tua nih. Nah, bagaimana kalau misalnya gini nih, anaknya, saya keke gitu, Umi, saya pokoknya mau sekolah di situ, karena sekolahnya bagus, gitu, sekolahnya lapang, sekolahnya gimana, pokoknya mungkin anak-anak kan mendahulukan efek visual ya Bun ya. Kita juga sebagai ibu-ibu kadang seperti itu juga. Nah, kalau ada ketidaksesuaian gitu antara harapan sebagai orang tua gitu ya, ibu sebagai orang tua, sementara anak yang mau menjalani sekolahnya itu pertimbangannya tuh sangat simpel gitu dengan efek visual itu gitu. Ibu bagaimana nih cara mengatasinya kalau Bunda juga menghadapi hal seperti itu gitu? Jadi dulu mungkin saya contohkan waktu pertama mungkin TK ya. Dulu waktu saya mencari TK untuk anak saya yang pertama ya, saya sudah mengajak ke beberapa sekolah gitu. Tapi saya melihat ada salah satu sekolah dan itu lokasinya justru paling dekat dengan rumah gitu Bu Sri. Ya alhamdulillah ya. Nah, yang membuat saya tertarik untuk menyekolahkan anak saya di situ itu karena penyambutan ketika kita datang gitu. Betul. Jadi waktu itu saya sangat mengapresiasi gitu ya. Ketika kami datang, saya dan anak saya datang itu setelah berbahasa-basi dengan saya gitu sebagai orang tuanya, beliau langsung menyapa anak saya dengan gitu. Anaknya juga gitu, walaupun anaknya masih kecil gitu ya. Betul. Gini, kakak siapa namanya gitu. Anak saya sambil culang-culang gitu ya. Belum ngerti. Belum sepenuhnya ngerti karena waktu itu memang baru 3 tahun gitu. Sebetulnya terlalu dini sih menurut saya. Cuman saya berpikir istilahnya kalau pupuk bawang ya, kalau ini titip gitu, bukan saya ingin dengan goals tertentu gitu, dengan target tertentu enggak gitu, cuman biar ada anak saya ada kegiatan yang bermanfaat dan bersosialisasi juga gitu, karena di tempat tinggal saya pada saat itu memang bisa dikatakan jarang gitu ya, belum banyak
tetangga gitu, masih jarang lah gitu. Jadi anak saya kurang bersosialisasi gitu. Nah, ketika kemudian kita datang ke sebuah sekolah itu saya lihat beliau langsung menyapa gitu, kakak mau sekolah di sini gitu. Dan yang saya apresiasi pertama itu adalah sikap beliau. Jadi beliau duduk bersimpuh, maksudnya mensejajarkan dengan tinggi tubuh beliau dengan posisi tinggi tubuh anak saya gitu. Jadi maksudnya nggak kan kadang-kadang kita ngobrol apa kabar kakak gitu, nggak, beliau ini. Dan itu saya melihat, wah bagus ini ibu gurunya seperti itu gitu. Jadi dia mengadakan kontak mata dengan anak saya gitu, sehingga di situ saya melihat anak saya juga merasa senang gitu dengan dengan penyambutan dari gitu ibu gurunya gitu. Dan alhamdulillah tidak ada kesulitan yang berarti gitu, karena memang ketika berkeliling mencari sekolah itu saya juga menyampaikan ke anak-anak kita, nanti mau nyari sekolah buat abang gitu. Nanti abang pilih sendiri mau sekolah di mana gitu. Kita lihat-lihat aja dulu semua sekolah yang kita lihat, dan mungkin dengan cara seperti itu jadi si anak itu merasa, oh pendapat saya dihargai gitu. Jadi ketika memutuskan untuk memilih sekolah yang paling dekat dengan rumah, dia juga sudah membandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang sebelumnya sudah dikunjungi gitu. Dan pada saat itu juga setelah dari sekolah tersebut kita masih berkeliling gitu, masih melihat beberapa sekolah lain lagi gitu, karena itu karena saya juga harus memberikan pemahaman gitu. Jadi saya tidak mau memaksa gitu, karena kan posisinya masih anak kecil gitu ya, jadi belum bisa kita ini kan, dia belum paham gitu. Jadi biarlah masanya masih saya berikan kebebasan gitu. Ini abang ini sekarang usianya udah berapa tuh, Bu? Usianya sekarang 21 tahun. Sudah 21 tahun. Iya. Ibu masih 17 ya. Iya. Karena semangatnya masih betul, saya aktif sekali. Usia saya baru 17 tahun dengan 30 tahun pengalaman hidup. Iya, jadi walaupun itu sudah berlalu lama, ternyata kayaknya masih relate saja ya Bun ya dengan kondisi saat ini gitu, bahwa anak-anak itu harus dilibatkan dalam pencarian sekolah, harus didengarkan juga pendapatnya, bagaimana pendapatnya, karena mau tidak mau anak itu yang akan menjalankan. Walaupun saat itu mungkin usianya itu masih terlalu dini gitu ya, tapi dengan seperti itu kan akan memupuk kepercayaan dirinya gitu. Nah ini juga mungkin nyambung Bu Sri dengan dengan pengalaman sebelumnya gitu. Memang akhirnya kemudian saya menyekolahkan anak saya di situ ya. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata ada kendala juga gitu. Saya tipe ibu yang nggak mau anak saya dibebani PR gitu. Oh iya, betul. Karena lama gitu. Iya, waktu belajarnya dari pagi atau gimana? Waktu belajarnya dari pagi jam 7 sampai jam 10. Oh iya, kan, tapi usia 3 tahun udah lama ya. Gitu. Nah, dibekali PR gitu. Membaca waktu itu. Saya bilang sebetulnya saya nggak ada target untuk bisa membaca gitu. Ini pas ketika tahun kedua ya, saya belum mentargetkan untuk ini baca, karena setiap kali saya mengantar saya ditemuin oleh ibu guru memang berbeda dengan ibu guru yang pertama, karena kan dibagi per kelas gitu. Nah kebetulan diberi oleh diajar oleh ibu guru yang lain bukan gitu. Yang menyambut itu. Ya betul. Nah waktu itu setiap kali saya mengantar ibu guru tersebut menemui saya gitu. Bunda, maaf ini abang target membacanya belum terpenuhi, minta tolong dibantu di rumah. Setiap hari saya bawakan PR untuk berlatih di rumah gitu. Awalnya saya mencoba berkomunikasi gitu, bahwa saya tidak mentargetkan anak saya untuk bisa baca di usia ini gitu, karena target saya untuk menyekolahkan anak itu yaitu lebih ke bersosialisasi, belajar tata tertib gitu, dan mungkin berinteraksi dengan sesama teman secara wajar gitu. Jadi dia juga bisa mengambil pelajaran bahwa
di luar sana tuh ada orang juga yang harus kita hormati gitu. Ketika minjem sesuatu harus izin, ketika minta ketika melihat barang punya orang nggak boleh sembarangan ambil gitu, sembarangan memainkan, harus atas izin yang bersangkutan gitu. Nah, ya mungkin lama-lama ini setelah tahun kedua ya, kemudian saya karena tidak ada titik temu gitu, karena beliau masih terus gitu mentargetkan membaca, bahwa ini bisa terus saya tanya, memangnya kenapa Bu, apa bisa baca, apa harus bisa baca gitu, kan belum ini. Iya Bunda, kalau bisa baca nanti enak, bisa baca buku sendiri, bisa cepet ke sekolah SD-nya gitu. Loh, ini baru 4 tahun Bu gitu. Jadi kenapa harus bisa membaca di waktu sedini ini? Saya mencoba nego gitu. Tapi beliau berkata, "Oh, iya Bun, soalnya memangnya harus ya lulus TK harus bisa baca." Saya tanya seperti itu kan. Kata beliau, "Iya Bun, karena kalau misalnya kita nggak mentargetkan baca, orang tua murid ini komplain ke sekolah, kenapa anak saya udah usia segini tetapi belum bisa baca gitu." Nah, dari situ saya melihat ternyata orang tua lain punya target tertentu gitu. Nah, karena tidak ada titik temu, akhirnya tahun berikutnya saya tidak menyekolahkan di situ lagi. Saya memutuskan untuk off gitu, off dari sekolah. Dan biarlah belajar di rumah, atau usianya juga masih kecil gitu. Nah, baru tahun berikutnya. Dan untuk urusan membaca ini cepet Bu. Saya maksudnya waktu abang ya, waktu itu abang masih kecil, itu belajar baca itu cuma 2 minggu gitu. Jadi mungkin ini ayah bunda itu tidak perlu khawatir gitu ya. Ketika mungkin di usia tertentu 5 tahun mungkin ya, anak belum bisa membaca, santai aja gitu, nggak usah buru-buru gitu kan. Apa sih yang mau dipelajari oleh anak usia 5 tahun di gitu. taman kanak-kanak gitu ya. Betul kan, nggak harus membaca berita gitu yang panjang. Iya gitu, yang panjang gitu. Cukuplah ketika dia mengenal huruf. Tapi justru saya lihat dengan begitu abang itu nggak tertekan gitu ya. Betul. Dan ini sebetulnya jadi ini Bu, jadi patokan ketika saya salah satu idealisme yang ingin saya terapkan ketika saya memutuskan untuk mendirikan sekolah Insan Teladan itu, salah satunya adalah ini gitu. Banyak orang tua yang khawatir, Bu anak saya belum bisa baca, mau les calistung kayak gitu-gitu. Saya pikir sabar aja lah gitu. Bahkan ketika di Insan Teladan kan, ketika anak kelas 1 belum bisa membaca pun kita memberikan toleransi gitu ya. Tidak dituntut bahwa kelas 1 harus sudah bisa baca gitu. Walaupun memang kurikulum yang sebelum ini, yang sebelum kurikulum Merdeka mungkin materinya sangat berat gitu ya. Tapi di Insan Teladan kan tidak serigid itu gitu. Ketika menerapkan kurikulum ya kita sesuaikan gitu. Bahkan targetan-targetan lain yang masuk dalam kurikulum yang tercakup dalam muatan lokal juga kan targetnya target pribadi gitu, bukan berdasarkan target rata-rata kelas gitu. Hanya mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus menyesuaikan gitu. Tapi untuk yang sifatnya muatan lokal, kebijakan yayasan, saya memberikan kebijakan bahwa kita itu memberikan toleransi kepada anak-anak agar mereka berkembang sendiri gitu. Dan itu akan lebih memudahkan untuk anak beradaptasi gitu, dibandingkan dipus masuk kelas harus sudah bisa baca, kalau tidak bisa baca out gitu. Enggak. Iya, betul. Jadi kadang ada juga ditemui di kondisi saat ini gitu ya Bu ya. Banyak sekali yang khawatir, anak saya tuh sudah mau masuk SD, gimana ya, soalnya belum bisa baca gitu. Jadi memang mungkin berangkat dari ketakutan sebagai ibu gitu ya, karena memang
sebagai ibu tuh banyak tuntutan gitu ya. Jadi banyak sekali, aduh gimana ya anak yang lain udah pada bisa baca, anak saya belum gitu. Nah padahal di TK itu memang tidak diwajibkan untuk bisa baca sebetulnya memang. Jadi bagaimana proses itu harus dimatangkan dulu dari awal agar nanti anak itu bisa siap di sekolah dasar gitu. Dan memang betul kata Bu Bara tadi, agar anak itu tidak tertekan gitu dengan dorongan orang tuanya yang inginnya seperti itu. Padahal saat ini tuh belakangan kayak apa level-level SD itu tidak mewajibkan masuk SD itu sudah bisa baca gitu. Jadi seperti di Insan Teladan juga tidak diwajibkan untuk bisa baca karena pematangan itu tetap dilakukan di sekolah dasar ya Bu Bara ya. Jadi jangan khawatir ayah bunda kalau yang sekarang sedang berjuang mungkin ya Bu ya, agak sedikit bisa menenangkan gitu bahwa nanti anak itu ada masanya ya Bu ya. Gitu. Jadi nggak usah aduh gimana resah gitu, karena yang lain ya mungkin kemampuan anak-anak yang lain ada yang kemampuannya dalam membaca, dalam berhitung gitu. Jadi kalau disamaratakan mungkin tidak akan rata ya Bun ya, nanti malah membebankan kepada anaknya. Nah berikutnya apa lagi nih Bun nih, selain memang kita harus pertama memprioritaskan tadi ya bagaimana kita itu mengerem keinginan pribadi agar kita bisa menyekolahkan anak di sekolah yang baik. Lalu yang kedua, anak juga minta didengar, minta agar bagaimana tidak tertekan gitu kan, anak dilibatkan gitu. Nah yang ketiga apa nih? Mungkin gini Bu Sri, sebetulnya salah satu hal yang paling penting untuk anak-anak di usia di bawah SD gitu ya, itu atau persiapan masuk SD lah, usia-usia di bawah pendidikan dasar gitu, itu mungkin lebih ke pendampingan gitu. Saya memang ya ini maksudnya saya tidak ingin mempertentangkan antara ibu bekerja dengan ibu di rumah gitu ya. Cuman memang kondisi saya pada saat itu memang full sepenuhnya di rumah gitu. Jadi memang untuk istilahnya untuk dalam hal pendampingan memang saya bisa total gitu ya. Tapi kondisi ini tentu berbeda dengan ibu-ibu yang bekerja gitu, entah di kantor, entah ada bisnis ataupun yang lainnya gitu. Cuman memang saya berpikir hal seperti itu bisa diatur gitu. Tapi yang jelas ada quality time gitu ya, quality time gitu untuk mendampingi anak menjalani persiapan itu gitu. Dan ini sebetulnya bisa diantisipasi gitu. Jadi saya dalam hal ini ingin menyampaikan gitu bahwa ketika anak-anak sudah masuk sekolah, entah TK atau bukan berarti kewajiban ibu lepas gitu. Betul. Jadi tetap anak-anak tetap butuh pendampingan dari ibu gitu, karena guru terbaik sebetulnya adalah ibunya sendiri gitu, dan guru di rumah bukan ibunya gitu. Jadi tetap gitu, walaupun mungkin ibu bekerja tetap perlu meluangkan waktu untuk menjadi pendamping gitu, menanyakan terus progres yang dicapai oleh anak sekecil apapun juga harus diapresiasi juga gitu. Dan itu memang saya rasakan sangat membantu gitu untuk perkembangan anak-anak dalam hal kognitif ya. Kalau yang sebetulnya kalau kemampuan kognitif itu akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu gitu. Tapi dengan pendampingan dari ibunya itu akan lebih maksimal gitu. Memang ya, ini Bu Bara Widyastuti ini memiliki 4 orang anak. 4 orang anak ini Masya Allah, yang abang ini yang tadi diceritakan Bu Bara ini SMP-nya tuh di Mesir gitu. Nah, itu tuh saat saya mengetahui itu tuh saya sedikit tertegun gitu. Usia SMP itu berarti sekitar 11 tahun ya. 11 tahun kurang sih waktu itu, karena 10 sampai 11 ya. Masuk sekolah usia yang dini itu ya. Iya. Nah, itu saya Masya Allah gitu, anak 11 tahun harus berpisah beda negara dengan orang tua,
Dan tentu saja bukan hanya anaknya yang harus siap, tapi kan namanya anak pertama pasti kan kedekatan dengan bundanya juga luar biasa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dibagikan juga Bu kepada bunda-bunda ya semua yang mungkin tadinya memiliki tekad juga yang pernah sebenarnya anaknya mau di pondok atau anaknya mau ikut juga ke luar negeri tapi masih takut gitu, masih takut pertama kesiapan anaknya atau kesiapan bundanya sendiri, karena biasanya bunda itu kan lebih mellow ya, anak nggak kedengaran kabarnya beberapa jam aja, ini kemana ya ini kemana ya Teteh gitu. Nah, gimana nih Bu nih sekuat itu gitu bisa membentuk karakternya anak, dan kita juga harus siap gitu. Betul. Jadi memang saya sih meyakini segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah gitu. Jadi segala kemudahan itu memang rahmat dari Allah gitu, dan saya sangat bersyukur untuk itu gitu. Tapi kita juga kan sebagai manusia punya kewajiban untuk berikhtiar juga gitu, untuk sampai ke tahapan ya itu tadi mungkin abang bisa ini berani kayak gitu. Memang tidak instan Bu Sri, dan ya mohon maaf gitu ya, saya meyakini di luar sana masih banyak yang jauh lebih baik daripada abang gitu ya, jauh lebih baik dari anak-anak saya gitu, lebih pinter, lebih tangguh, lebih struggle kayak gitu. Tapi di sini mungkin saya ingin sedikit mungkin curhat juga gitu ya, karena memang nggak mudah gitu perjuangan untuk sampai ke tahap itu gitu, nggak serta merta tiba-tiba abang pengen ke sana gitu, enggak gitu, tapi ada langkah-langkah untuk menuju ke sana, dan itu pendekatan dari bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi memang untuk kuliah untuk melanjutkan sekolah di Mesir itu memang salah satu target kita ke depan gitu. Cuman memang sebetulnya bukan di level SMP gitu. Tetapi mungkin ini ya itu tadi salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kita memang sering melibatkan abang dalam berbagai urusan gitu. Pertama karena memang pembawaannya kalem gitu, jarang bikin ulah lah istilahnya. Karakternya memang dari kecil salah satunya abang tuh memang kalem, jarang mungkin kalau anak-anak lain mungkin dibawa bertamu gitu, sering jalan-jalan ke sana sini. Kalau abang bisa diam gitu kan. Jadi biasanya dia sering menyimak ketika kami sedang terlibat pembicaraan dengan orang dewasa lain gitu. Nah, di situ karena kebetulan bapak kan alumni Timur Tengah, otomatis banyak gitu teman-teman bapak yang sering kita berkomunikasi gitu, berinteraksi gitu, dan abang sering ikut gitu. Mereka kan kadang-kadang nostalgia zaman masih kuliah di Mesir. Jadi terlihat menarik gitu ya. Itu tertanam gitu, tertanam di alam bawah sadar abang ternyata bahwa sekolah di luar negeri itu sangat menyenangkan gitu. Jadi walaupun memang banyak suka dukanya, tapi ada dukanya, banyak dukanya, tapi yang tertanam dalam alam bawah sadar abang itu justru jadi tantangan gitu. Maksudnya aku harus bisa gitu. Kelihatannya seperti dan penasaran gitu. Jadi awalnya justru kita melihat memang waktu SD abang kan memang berprestasi gitu. Salah satunya tuh di bidang tahfiz. Memang sudah kelihatan bakatnya dari kecil gitu. Abang waktu kecil gagap, bukan gagap sih, tapi seperti tidak lancar gitu. Kehilangan kata-kata saat. Iya, ketika ini berbicara itu cenderung terlalu cepat, tapi blank gitu, ada jeda gitu. Nah, justru abang itu menjadi lebih baik ketika mulai belajar menghafal Al-Quran gitu. Ya, Masya Allah, saya tuh melihat abang itu memang sudah digariskan gitu, sudah dituliskan garis hidupnya tuh seperti itu. Jadi usia 8 tahun
kelas 3 itu progres hafalan Al-Qur'annya itu di atas rata-rata teman sekolahnya yang lain gitu. Dan apa ya, itu menumbuhkan rasa percaya diri, terus melancarkan proses komunikasinya juga, lancar bicara gitu. Dan saya lihat dari sejak itu abang mulai apa ya, lugas ketika menyampaikan sesuatu, runtut, terus apa ya, jadi kata-katanya itu ketika mengucapkan kata-kata jarang yang tidak bermanfaat gitu, maksudnya jarang yang main-main gitu. Jadi dari tipe pembawaannya yang memang tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak, itu di situ dia menganalisa lingkungan gitu, menganalisa kondisi lingkungannya gitu. Jadi ketika menjelang kan kelas 5 tuh, kelas 5 itu abang sudah bilang abang nanti SMP-nya mau di Mesir gitu. Kaget kan kita, wah mau di Mesir gitu. Nah tapi memang bapak kan seneng gitu menyambut ambil. Oh iya bagus di Mesir bisa sekolah di ma'had. Maksudnya ma'had itu sekolah di bawah ini, di bawah universitas gitu, TK, SD, SMP, SMA gitu. Nah itu di bawah naungan Al-Azhar gitu. Nah otomatis kan sangat didukung gitu. Jadi memang abang berita menyenangkan gitu ya. Berita menyenangkan, abang memang kayaknya sudah takdirnya jadi ulama gitu. Harapannya tadinya seperti itu gitu. Udah semangat menghafal Al-Qur'an gitu. Terus anaknya mandiri. Gimana nggak mandiri, masih kecil, adiknya udah 2. Jadi udah dituntut mandiri, sudah dituntut dewasa apa dengan kondisi gitu. Itu mempersiapkan bahasa Arabnya gimana Bun? Udah bisa di usia terjun bebas, makanya saya apa ya, salah satu yang ini. Jadi begitu nyampe di sana baru kursus gitu. Masya Allah. Nah itu memang nekat dan sampai sekarang abang begitu gitu. Jadi ketika punya keinginan itu memang sudah mempersiapkan langkah-langkahnya gitu. Jadi jarang banget abang apa namanya, menemukan kesulitan terus menyerah tuh enggak lah gitu ya, bagi abang tuh itu tantangan. Ini apa ya, karena abang itu pengalaman pertama nyari sekolah sih. Jadi adik-adiknya juga kan punya pengalaman yang berbeda juga gitu. Tapi memang itu salah satu mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya, insight buat ayah bunda ketika menghadapi anak dengan tipe seperti ini, karena anak pertama kan. Nah itu ketika kelas 5 SD, tapi kita masih mencoba Bu, nggak harus jauh-jauh dulu lah, masih SMA gitu, masih dibujukin. Waktu itu kita sempat ke ke pesantren, salah satu pesantren milik kiai besar di Tangerang gitu, yang waktu itu untuk masuk aja harus inden 3 tahun kan, waiting list 3 tahun. Ini baru 3 tahun lagi baru bisa masuk Bun gitu, karena ini sudah waiting list gitu. Dan untuk waiting list itu kita harus bayar 10 juta per tahun. Tahun berikutnya top up lagi, tahun berikutnya baru bisa masuk. Uang masuknya tuh sekitar 100 jutaan waktu itu ya. Ini mencoba gimana, apakah abang berubah gitu ya pandangannya apa enggak? Iya gitu, kita lihat dalamnya. Saya sebagai orang tua sebetulnya kurang srek gitu ya pada saat itu. Sekolah dengan harga yang sangat fantastis itu buat kami mahal banget gitu. Iya, betul. Tapi kondisinya tuh tidak seperti yang kita harapkan. Saya pikir kamarnya seperti hotel kayak gitu-gitu ya, dengan fasilitas yang lux gitu loh, yang luxury. Ternyata enggak juga. Kita melihat dari jendela aja ini kamarnya, tapi nggak dibuka gitu, nggak dibuka, kita nggak dipersilahkan masuk gitu. Nah itu tuh kasurnya tuh digelar gitu, nggak ada dipannya, nggak ada, ya kamar aja gitu, kamar kotak, ada kasur-kasur gitu. Aduh nggak banget deh, saya bilang nggak ada banget ya dengan uang segitu. Tapi waktu itu kita nggak banyak komentar ya, karena kita masih belum ke sekolah lain gitu. Terus kita sempat ke Jawa Timur juga, ke Gontor kan, yang terkenal, Masya Allah. Sebetulnya ada keinginan saya, salah satu anak saya sekolah di Gontor gitu, karena biar jadi ulama gitu.
Nah terus ke Gontor udah, terus ke ada salah satu sekolah di Bandung. Nah cuman sekolah umum atau sekolah boarding. Boarding nah juga. Itu mungkin memang kita datang di saat yang tidak tepat ya. Saya juga mencoba memaklumi lah. Tapi gini, begitu kita datang, ini juga jadi pelajaran ya, tolong dicatat untuk front officer sekolah kita gitu. Waktu itu kita sekeluarga kan datang ke sekolah tersebut dengan maksud meminta informasi tentang sekolah, harga dan kurikulum dan sebagainya. Nah kita sempet tuh ketuk-ketuk assalamualaikum gitu, tapi nggak ada yang keluar gitu di kantornya itu. Terus nggak lama ada ibu-ibu ya jilbabnya rapi sih ya, mungkin beliau front officer, tapi habis cuci tangan kayaknya, ininya tangannya masih digulung sampai segini, masih gini. Terus beliau menyambut kami. Terus nggak menyilahkan duduk, nggak mempersilahkan duduk gitu. Cuman karena saya sudah posisi sudah di dalam dan udah nunggu dari tadi, saya bilang boleh duduk nggak Bu? Oh iya, sampai silakan, ibunya silakan, yang gitu. Meminta duduknya. Iya gitu. Terus ini Bu, saya ingin mendapatkan informasi tentang sekolah ini karena saya mau nyari sekolah buat ini. Nggak ditanya anaknya. Jadi abang nunggu ditanya nggak ditanya? Iya, nggak ditanya itu udah saya inilah red flag ya kalau untuk kayak gitu, udah nggak deh. Tapi saya masih mencoba ini ya karena deket kan ya. Saya mau nanya itu boleh nggak Bu informasinya gitu. Oh itu ada brosur, silahkan dibaca catatan ya. Jadi tidak dijelaskan gitu ya, maksudnya visi misinya sekolah apa gitu ya. Gitu. Nah itu ya sudahlah, udah nggak ada harapan saya. Berarti kan. Ibu udah nggak nanya lagi. Nggak nanya lagi. Makanya saya kenapa saya di sekolah kita kan saya selalu menekankan gitu, front officer itu harus ramah, tanggap, sigap, ceria gitu loh, agar ya pengalaman anak saya waktu masuk TK aja gitu kan menimbulkan kesan pertama yang sangat mengesankan gitu. Sangat membahagiakan, dan itu akhirnya memutuskan saya untuk memilih sekolah tersebut. Sudah murah, dekat rumah, ramah, anaknya merasa nyaman gitu. Udahlah coret gitu. Nah lain hari kita pergi lagi ke sekolah lain gitu. Jauh banget tempatnya, masih di Bandung juga. Ya mahal lah ya. Cuman ya seperti tadi saya sampaikan, bagi kami nggak apa-apa kita istilahnya makan hanya dengan tempe gitu. Makan dengan tempe juga bergizi kan, malah enak kan, iya betul. Maksudnya kami nggak apa-apa hidup sederhana gitu, asal kami memastikan bahwa anak-anak, abang dan adik-adiknya itu mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu, sebagai salah satu ikhtiar kami sebagai orang tua, investasi untuk dunia akhirat mereka gitu. Jadi bukan masalah harga sebetulnya, tapi lebih ke kesiapan sekolah itu menjadi tempat belajar anak saya gitu. Nah udah jauh gitu. Ternyata waktu itu sebetulnya ya dengan segala kekurangan dan kelebihan, jadilah itu salah satu alternatif gitu. Waktu itu masuknya tuh 70 jutaan kalau nggak salah. Gak apa-apa lah, ini salah satu alternatif. Memang nggak ada gading yang tak retak gitu ya. Betul, kami mencoba memahami gitu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Toh kewajiban untuk mendidik anak bukan sepenuhnya berada di sekolah gitu. Betul. Kita sebagai orang tua pun punya kewajiban yang sama gitu. Nah udah kita jadikan itu sebagai salah satu alternatif yang sudah masuk list gitu. Gimana bayarnya? Nanti insya Allah ada rezekinya gitu. Karena saya meyakini ketika kita berinvestasi untuk sekolah anak itu, Allah akan buka rezekinya, Bu. Dan alhamdulillah saya anak saya tuh sekolahnya sekolah mahal semua gitu, tapi alhamdulillah ada gitu untuk bayar. Dan
seumur hidup saya menyekolahkan anak di luar itu, maksudnya di luar sekolah sendiri, karena waktu itu kan belum punya sekolah ada. gitu. Saya tidak pernah menunggak atau telat bayar gitu. Saya merasakan kemudahan, diberikan kemudahan dari Allah gitu, karena memang saya memprioritaskan gitu. Dah. Tapi itu kan masih ada waktu tuh, abang masih kelas 5. Kebetulan waktu Berarti itu 1 tahun untuk keliling-keliling itu 1 lebih tahun. 3 tahun. Oh gitu. Iya, dari kelas 4 SD, 4, 5, 6 gitulah. Waktu itu kita sempat ke Singapura juga gitu. Sama-sama inilah, nggak usah jauh-jauh ke Al-Azhar gitu. Jauh tuh gitu, jauh banget. Jadi ya begitulah seorang ibu ya. Gitu, ada rasa sebetulnya saya belum siap gitu kalau harus melepas anak saya belajar Terlalu sejauh jauh. itu di usia yang sangat dini. Tapi karena saya nggak mungkin menunjukkan bahwa saya tidak setuju gitu. Anaknya udah semangat ya, Iya, Bun ya. saya hanya bisa memberikan pilihan gitu. Siapa tahu dari pilihan-pilihan yang Tawarkan. yang saya tawarkan itu ada yang nyangkut. Alhamdulillah waktu itu sempat setelah ke Singapura ke Malaysia kan, kebetulan waktu saat itu bapak kan ada bisnis gitu ya di Malaysia gitu, dan kita sudah datang ke sekolahnya. Gak usah disebutkan lah ya, di sebuah sekolah di Malaysia itu jaringannya internasional, boarding, sekolah Islami, Favorit, gratis. favorit gitu. Nah, pada saat kita ke sana dites, lulus. Begitu kita mau daftar ulang, usianya kurang. Karena memang terlalu cepet Kalau masuk dulu kan sekolah. masih bebas mungkin ya, Bu. Iya, Nggak ada standarisasi betul, gitu iya, kan. nggak ada batasan minimal Batasannya. umur kan. Oh, jadi jadi 5 tahun kurang. sudah sekolah. Usianya kurang gitu. Harus Jadi berapa tahun waktu itu? 13. Harus 13. Iya, Sementara 13 itu tahun. masih 10 mau ke 11. Iya, baru 10 Oh, mau ke 11, masih lama gitu. Masih 2 tahun lagi kurangnya. Karena memang standar internasional kan 13 tahun. Bukan, iya usia SMP 13 tahun ya. Usia SD kan kalau di Malaysia 8 tahun. Oh, kalau di kita 7 tahun ya iya, standarnya. 7 tahun. Apa sih? Oh iya, karena itu 1 tahun tuh ada, iya kalau di sana ada apa ya? Persiapan. Iya, saya lupa persiapan. lagi kenapa ya waktu itu. Pokoknya pas mau masuk usianya belum cukup gitu. Kalau misalnya kurang berapa bulan Masih bisa sebetulnya. ditoleransi katanya. Tapi ini tahunnya. ini 3 tahun. Ya sudahlah, bukan rezeki. Pada waktu itu Abang sudah suka dengan Udah suka karena memang kan itu sekolah jaringan internasional, gratis, fasilitasnya pun fasilitas standar Eropa lah ya, gitu. Akhirnya pulang. Akhirnya ya waktu itu memang ya pulang kita memang kan itu judulnya persiapan gitu, masih survei gitu. Jadi ya sudah akhirnya mengerucutlah ke sekolah yang tadi yang masuknya tuh 70 itu ya. Udah ikut tes dan alhamdulillah lulus gitu. Nah, waktu itu kata bapak gini, kalau misalnya abang masuk di sini bayarnya 70 juta, mendingan udah aja di Mesir. Iya. Abi ngambil S3. Jadi sekalian gitu ya. Ya gitu, uang segitu tuh bisa buat kuliah berdua katanya. Oh iya juga ya. Ya sudah kalau seperti itu akhirnya saya berikanlah izin itu karena sama bapaknya gitu pergi ke sananya. Dia terus bulan Mei waktu itu kan, Mei pokoknya sampai Mei, Juni, Juli dia akhirnya udah nggak bisa dinego lagi. Udah nggak kuat. Ini pokoknya. udah aman di sana, udah karena akhirnya terjadi peralihan pemegang kekuasaan kan, jadi ini sudah stabil di sana gitu. Udah kita bisa, anak sekolah juga udah masuk lagi, dia kan baca gitu. Ini anak 11 tahun loh punya Iya, pendapat betul. seperti itu gitu. Iya betul. Iya. Itu memang ya itu mungkin apa ya itulah Bisa ditempa oleh keadaan. Iya, Masya Allah. Jadi dia punya pendapat sendiri berdasarkan data yang diperoleh. Iya betul. Udah bisa menyimpulkan bahwa ini kondisi sudah aman gitu. Iya, Meyakinkan orang tuanya bahwa ya nggak usah khawatir, semuanya Iya. sudah terkondusifkan gitu, kayak gitu kan. Suasananya Ini ya. sudah kondusif. Tapi itu ketinggalan sekolah nggak? ketinggalan sekolah.
Enggak sih, karena sekolah mulainya September. Oh, di sana kan September ya. Kalau di sini kan Juli. Kalau di luar negeri tuh termasuk September, Turki itu iya. September ya. Turki, Mesir itu September. Jadi nggak terlalu Jadi nggak ketinggalan terlalu gitu ketinggalan. ya. Nah, dan setelah sampai di sana juga nggak mudah, Bu Sri. Banyak lah kendala-kendalanya gitu. Tapi saya lihat apa ya, memang dia karena mungkin itu faktor keinginan pribadi lah, banyak kendalanya pokoknya. Saya kalau Termasuk diceritain bahasa kembali lah ya, Bun ya, iya, waktu itu ya. Bahasa dia harus ngambil kelas bahasa setelah pulang sekolah, perjalanan dari sekolah dari rumah ke sekolah juga tidak mudah gitu. Lah sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Saya sedih gitu mengingat perjuangannya tuh luar biasa gitu untuk anak sekecil itu gitu ya. Tapi ya dibalik itu semua saya melihat itu justru jadi bagus gitu. Pertama karena abang anak pertama, jadi dia sudah terlatih untuk menjadi contoh gitu adik-adiknya. Ya mohon maaf ya ayah bunda, saya yakin di luar sana seperti yang saya sampaikan tadi, di luar sana masih banyak sekali anak-anak yang lebih hebat daripada abang, lebih baik daripada abang, lebih tangguh, lebih ya, dengan berbagai kendala yang dialami gitu. Tapi sebagai anak saya merasa abang ini luar biasa gitu, dan saya sebagai ibunya merasa sangat bangga gitu, karena dia sekarang juga dia menjadi menjadi wakil saya gitu untuk mengurus adik-adiknya gitu, karena adiknya kan sudah gadis gitu, dan dia gadis, juga ada yang remaja. Iya betul, dan saya lihat adik-adiknya lebih mudah gitu. Iya, lebih nurut, lebih mudah diarahkan ketika yang menyampaikan itu adalah abang gitu. Jadi mungkin adik-adiknya kan masih dalam masa pencarian gitu ya. Tapi beda ketika yang ngajak duduk abang. Yuk kita sini duduk, abang mau bicara gitu. Langsung itu mereka langsung iya bang gitu. Mereka juga lebih nyaman ketika beradu argumentasi, karena abang lebih punya kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Saya lihat memang efek mungkin salah satu berkah gitu ya, tempaan hidup yang luar biasa gitu. Bu Sri mau tahu nggak? Kepo nggak? Mau tahu nggak ya? Perjalanan abang dari sekolah dari rumah ke sekolah jauh, dan baliknya jauh banget. Oh, mau cerita? Aduh, mau tahu nggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget dong Bu. Biar bisa dibagi sama bunda-bunda di rumah nih. Jadi abang itu kan tinggalnya di daerahnya namanya Musalas. Hai Asir. Itu tuh pondok atau bukan? Jadi kayak rumah sewa yang disewa oleh mahasiswa, dan abang dititipkan di situ gitu. Oleh bapak kan, oleh kita sebagai orang tua menitipkan abang sama om. Ya luar biasanya di Mesir abang walaupun jauh dari orang tua, tapi lingkungannya orang-orang tuh sayang sama abang gitu. Mungkin kasihan anak kecil sendiri gitu. Kan nggak lama bapak kan pulang gitu setelah 6 tahun ke Sudan nggak betah terus pulang gitu. Itu kan abang sendiri, bener-bener sendiri, hanya dititipkan gitu. Saya nggak nangis justru. Saya nggak nangis pas abang di sana, dia nggak pernah cerita gitu. Kesulitannya apa? Tiap ditanya abang gitu. Kan dulu nggak ada video call kayak gitu ya. Kan belum cuman Facebook kan paling inbox kan saya. Abang gimana kabarnya? Iya Mi, abang mau berangkat sekolah gitu. Ya karena waktunya kan beda juga, jadi ada keterbatasan. Saya nggak ini sama sekali. Begitu saya kesana kan tetap ya sebagai orang tua saya punya perasaan yang kuat gitu, bahwa anak saya sebenarnya nggak baik-baik aja di sana gitu. Udah ada feeling ya? Udah ada feeling sebetulnya, dan saya ada keinginan kuat untuk nengok gitu. Jadi abang pura-pura ini bahagia. Modus sebenarnya ya. Saya nggak expect bahwa saya akan menemukan sesuatu yang bikin saya
yang bikin hati saya sakit karena sedih gitu. Saya nggak expect apa-apa. Saya tuh pengen piknik gitu. Hanya ingin mengunjungi dan piknik aja piknik gitu maksudnya. Bukan karena mau sharing, saya mau nggak ada nanya expect gitu ya. abang mengalami kesulitan karena kan Nggak pernah mengeluh gitu ya? nggak pernah curhat apa gitu, dan apa namanya ya nggak ada cerita sedih lah gitu, asik-asik aja. Dia sering cerita, abang sarapannya roti beli di pinggir jalan harganya sekian gitu. Wah, murah banget. Nanti kalau Mau Umi beli 10 Umi. nanti Umi kalau Umi kesana kita makan ya bang ya di situ ya. Nggak tahu Umi mau apa enggak gitu, karena itu belinya di pinggir jalan, di manggerobakan gitu. Itu ya udahlah, tapi kan abang nggak cerita kalau apa ya, dia suka gitu, dia suka makanan itu gitu. Terus saya kesana nih, disitulah saya Hal getir baru apa tahu yang ditemukan. Iya, disitulah saya baru tahu perjuangan abang mencapai sekolah gitu. Dari rumah tinggal itu jalan kan, ya seperti dari sini ke depan lah, ke jalan itu yang apa sih, masuk gerbang komplek DPR itu. Nah dari situ nunggu angkot. Oh, ada angkot gitu. Ada angkot gitu. Dolmus namanya. Nah dari situ naik angkot ke sendiri stasiun kereta api. Berapa menit? Itu sekitar berapa ya? 10 menit mungkin ya, 10 sampai 15 menit. Nah dari situ jalan kan ke stasiun kereta bawah tanah. Itu yang namanya kereta bawah tanah itu luar biasa padatnya, seperti Indonesia zaman tahun 60-an saya bilang. Penumpang bergelantungan sampai ke pintu-pintunya. Itu anak sendiri. Bayangkan Bu, anak sekecil itu kan, anak sekecil itu. Nggak bingung itu? Ya itu makanya saya, ya Allah kok nggak nyasar, gimana kalau nyasar, gimana kalau ketiduran kelewat stasiunnya, ya Allah saya udah. Nah terus dari situ kan turun, naik angkot lagi. Ternyata naik angkot lagi, ini perjalanannya tuh lumayan sih. 3 kali naik angkot, dan dari tempat berhenti angkot yang dari stasiun itu jalan lagi ke sekolah. Masih jalan lagi. Masya Allah, itu total mungkin 40 menitan perjalanan berangkat. Ya Allah. Saya masih seperti seorang ibu yang melepas anaknya, kan ada tuh 9 tahun yang di perjalanan ternyata ada perampok, uangnya dikasihin semua. Nah itu salah satu kisah yang membuat saya jadi motivasi yang sangat kuat gitu. Ketika saya sedih, ketika melihat kondisi abang seperti itu, saya menguatkan hati. Zaman dulu ada seorang ibu juga yang berkorban perasaan gitu, melepas anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Saya nggak mencoba menawari abang pulang gitu. Tapi abang juga nggak minta pulang kan Bu? Gini, abang minta pulang, tapi setelah saya pulang ke sini, saya kan setelah pulang dari nengok abang tuh sering tiba-tiba malam-malam bangun Bu. Saya langsung kayak mimpi buruk gitu. Langsung inget abang gitu. Abang lagi ngapain ya? Udah makan belum? Udah. Saya justru setelah pulang dari sana, khawatirnya tuh setelah nengok itu saya justru jadi, ya Allah saya ibu yang kejam banget gitu. Nah rupanya kondisi seperti itu nyambung gitu. Jadi abang sering merasa gelisah gitu. Ini juga mungkin ayah bunda ketika Ananda sedang berada di pondok atau jadi orang tua, perbanyak berdoa aja gitu. Karena saya merasakan mungkin salah satu kelemahan saya itu ketika tiba-tiba ingat gitu, bikin abangnya juga nyetrum istilahnya gitu ya. Jadi gelisah dan sebagainya gitu. Sering sakit gitu. Abangnya jadi sering sakit ya. Nah terus ya seiring dengan berjalannya waktu mungkin dia berpikir gitu ya, berpikir ulang. Dia bilang ke saya, Umi sebetulnya abang ternyata nggak pengen jadi ulama gitu. Dia utarakan. Terus pengen apa? Abang pengen apa? Abang pengen kuliah di Jerman, pengen sekolah di Jerman aja, pengen jadi
insinyur, pengen jadi insinyur mesin gitu. Itu mungkin ada kali setengah sampai 1 tahunan lah. Sampai waktu itu abang pernah diwawancara oleh kan gini, ada kesempatan untuk piknik gitu, piknik ke salah satu taman, dan di situ banyak ini kalau summer kan gitu ya, banyak piknik ke taman-taman gitu atau ke pantai-pantai gitu. Nah, ada salah satu orang Malaysia lihat abang lagi murojaah gitu. Dia sama beliau dideketi, kayaknya kok unik, iya gitu, di taman kok bukannya main gitu. Terus sama siapa dia kesininya, orang tuanya mana? Karena di sekitar situ memang nggak ada kayak keluarga gitu. Beliau nanya, kamu siapa namanya? Gitu, nama saya Gibraltar gitu. Kamu sudah banyak hafalannya? Belum Ustadz gitu. Ngobrol lebih lanjut. Kenapa kamu sekolah di sini? Ini sebetulnya hanya ini gitu. Abang bilang ini sebetulnya hanya istilahnya sebuah langkah aja gitu. Karena keinginan saya bukan terus di sini. Memangnya kamu mau kuliah di mana gitu? Mau saya pengen jadi dokter atau insinyur gitu. Saya pengen jadi ahli mesin. Saya pengen merakit pesawat terbang gitu. Kata abang gitu. Terus terus kamu di sini ngapain? Saya ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran saya, Ustadz gitu. Memangnya usia kamu berapa? Usia saya 12 apa 13 waktu itu. Wah, hebat kamu, katanya gitu kan. Iya, terus kalau selesai hafalan Al-Quran kamu mau ngapain gitu? Ya, saya mau fokus ke dua itu, antara kuliah di Jerman atau saya ambil kuliah kedokteran gitu. Wah, hebat kamu gitu. Rupanya beliau itu pemilik salah satu stasiun berita gitu di Malaysia gitu. Sampai waktu itu kan diliput. Jadi akhirnya beliau bikin tulisan tentang abang gitu di media milik beliau gitu. Wah, terkenal jadinya. Kalau sekarang viral, tiba-tiba viral. Terus udah gitu lama berlalu. Waktu itu abang masih 20 juz ya kalau nggak salah tuh. Tapi saya makin nggak enak gitu, makin lama makin nggak tenang gitu. Saya bilang itu di tahun ketiga berarti? Tahun kedua ya, hafalan abang masih 20. Terus abang juga sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Saya bilang, kalau misalnya memang abang pengen kuliah di Jerman atau di kedokteran, berarti nggak harus di Mesir dong bang gitu, bisa di Indonesia aja gitu. Itu saya tuh kayak udah aja lah pulang gitu. Iya, udah hatinya udah. Iya, sudah nggak nyaman lah gitu. Lihat kondisi abang seperti itu, terus ya banyak kendala, intinya banyak kendala. Akhirnya abang sering sakit-sakitan juga gitu. Terus akhirnya memang waktu itu sempat ini ya, bapak kan pengen abang fokus jadi ulama gitu, karena sudah terlihat abang tuh dalam waktu 1 tahun ya, waktu itu tuh hafalannya udah melonjak banyak banget. Terus memang dia sudah stylenya udah ustadz gitu, jadi udah nggak harus ini lagi gitu. Patternnya udah kelihatan. Dari mannernya, pembawaannya sudah layak lah gitu jadi ustadz gitu. Nah, terus cuman saya sebagai seorang ibu, saya kok melihat gitu bahwa itu memang abang tuh nggak sebetulnya nggak memang kelihatannya lebih cocok kalau abang jangan jadi ustadz gitu, antara jadi insinyur atau jadi dokter lah gitu. Nah, jadi intinya waktu itu akhirnya saya nggak ya, nanti dikat aja ya. Waktu itu saya akhirnya melihat bahwa abang itu nggak cocok gitu. Maksudnya bukan nggak cocok ya, tapi akan lebih baik lagi kalau abang pulang aja gitu, karena cita-citanya kan bukan jadi ustadz gitu. Abang sempat bilang gini, kalau abang jadi insinyur, abang bisa jadi ustadz juga. Kalau abang jadi dokter, abang bisa jadi ustadz juga. Tapi kalau abang jadi ustadz, abang nggak bisa jadi insinyur atau jadi dokter gitu.
Oh iya ya, gitu. Nah, apalagi abang waktu itu memang bapak tuh lebih apa, ingin abang jadi ustadz gitu, jadi ulama kan, karena memang sudah setelannya udah setelan ustadz gitu. Tapi abang tuh udah bikin lagi proposal gitu, semacam proposal gitu. Jadi abang tuh menjelaskan tuh dalam bentuk apa ya, semacam gitu, skema gitu, tertulis gitu, walaupun ya sederhana lah ya. Itu jadi abang kan usia sekian, abang ini usia, nah ini di usia ini abang mengalami pertentangan gitu dari diri abang sendiri gitu. Pertama ingin abang harus jadi ustadz sesuai keinginan abang sebelumnya, terus abang menemukan potensi abang yang lain gitu. Itu dia sudah bicara begitu, abang menemukan potensi abang yang lain gitu. Ya itu sampai ada keluar kata-kata kalau abang jadi ustadz, abang nggak bisa jadi dokter atau insinyur gitu. Nah, udahlah itu sempet ini juga udah tanggung gini, sudah dapat visa pelajar, sudah tercatat sebagai siswa Al-Azhar, di mana itu sangat sulit. Bahkan senior-seniornya banyak yang tidak dapat visa kartu pelajar itu sampai bertahun-tahun gitu. Ini abang ternyata udah dapat gitu. Nah, jadi ya singkat cerita akhirnya pulang gitu. Nah, pulang ternyata kan tanggung ya waktu belajarnya, akhirnya dalam waktu 1 tahun itu abang bimbel kan apa penyesuaian lah ya, homeschooling dengan materi yang ala kadarnya, terus menyesuaikan karena kan abang sama sekali nggak belajar ilmu-ilmu umum gitu, fisika, kimia, matematika. Itu dalam waktu 6 bulan dong belajar kimia, fisika, matematika. Gurunya Bu Aisyah, iya, Masya Allah gitu. Tapi waktu itu Bu Aisyah menyampaikan juga bahwa abang siap sih cepat belajarnya gitu. Iya itu Bu Sri, saya berpikir ini jangan diedit ya nanti ya. Saya merasa ketika abang fokus belajar Al-Quran itu banyak potensi-potensi yang sebelumnya tidak terlihat itu jadi terlihat gitu. Terlihat seperti kemampuan bicara, otaknya itu, kemampuan otaknya, kemampuan kognitifnya itu seperti maksimal, terbuka gitu, berkembang dengan maksimal. Makanya saya meyakini dan ternyata ini sudah dijadikan penelitian bahwa ketika seseorang belajar Al-Quran itu akan terbuka pintu-pintu ilmu yang lain dengan sangat mudah gitu. Dan itu memang janji Allah gitu ya. Dan itu terbukti gitu. Saya membuktikan pada diri abang gitu. Ilmu-ilmu lain sangat mudah dipelajari, kelihatan belajar matematika gampang. Bahkan ketika masuk SMA abang langsung dong begitu masuk ikut seleksi langsung masuk jadi tim olimpiade fisika. Oh, Masya Allah. Ya, padahal belajar ilmu fisikanya aja, belajar ilmu eksaknya aja nggak nyampe setahun gitu. Tapi ternyata tidak kalah dengan teman-temannya lah yang memang secara reguler belajar gitu. Nah, singkat cerita nih, ayah bunda mau tahu nggak sekarang abang tuh jadi apa? Kan udah bingung tuh di persimpangan ya, katanya mau jadi engineer ya, menginsinyur untuk pengen rakit pesawat atau jadi dokter. Tercapai nggak? Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi apa Bu? Coba kasih tahu. Seiring berjalannya waktu, abang kan sering jadi volunteer. Jadi memang ini apa keinginan untuk beraktivitas sosial kemanusiaannya itu kuat juga gitu. Nah ini apa ya salah satu kelebihan sih menurut saya ya. Mungkin tidak banyak anak di usia segitu yang banyak juga yang lain, tapi anak saya salah satunya gitu, abang itu salah satunya gitu. Jadi suka gitu menjadi volunteer, menjadi relawan untuk aktivitas apa gitu, seneng gitu. Nah dengan seringnya berkeliling kan, abang pernah ke Kalimantan, abang pernah pernah waktu itu ke Australia juga, jadi volunteer juga kegiatan Ramadan gitu. Dari situ dia akhirnya menemukan jati dirinya itu betul-betul ditemukan gitu, seperti menemukan mutiara di dasar lumpur gitu. Akhirnya lebih fokus ke jadi dokter. Gitu. Nah itu apa ya? Saya sempat ini juga.
sempat galau gitu, karena sebetulnya saya berpikir jadi dokter itu berat gitu, belajarnya lama. Biar aku saja, biar orang lain saja. Saya lebih menyarankan abang untuk mengambil bidang lain, teknik kimia sih. Saya berpikir dengan kompetensi abang mungkin bisa lebih cepat belajar di teknik kimia, cepat keluar, cepat lulus, cepat kerja, cepat dapat duit gitu. Itu pengharapan seorang gitu. ibu ya rata-rata. Tapi ternyata nggak begitu gitu. Setiap saya bicara dengan wali kelas, beliau selalu mengatakan bahwa ibu nggak boleh gitu, nggak boleh memaksakan kehendak ibu gitu. Abang itu pengen jadi dokter gitu, dan itu sesuai, dia bisa mampu gitu. Saya bukan nggak setuju sih Pak gitu, cuman kan saya punya pandangan, memiliki pandangan yang berbeda gitu. Saya khawatir nanti dia terbebani gitu, dan saya nggak mau. Justru mungkin dalam hati kecil saya justru mungkin sebetulnya impian gitu ya. Jadi dokter bagi sebagian orang mungkin impian gitu, dan saya juga termasuk di salah satu di antaranya gitu. Tapi di sisi itu justru saya tidak ingin memberikan beban gitu pada abang untuk harus kuliah di kedokteran gitu. Saya takut abang terpaksa gitu. Enggak kok. Passionnya memang ke situ gitu. Dan itu nggak 1-2 kali Bu, tiap kali saya bertemu wali kelas, konsultasi, saya diberikan selalu diberikan pencerahan bahwa abang tuh passionnya memang pengen jadi dokter gitu. Nah ini juga Bu Sri jadi catatan ya untuk guru-guru kelas di sekolah kita gitu. Temukan potensi terbaik dari anak didik kita gitu. Karena memang dia anak kita gitu ya, tapi guru yang lebih tahu gitu kesehariannya seperti akademiknya apa. Bagaimana? Guru tahu murungnya anak-anak, cerianya anak-anak, semangatnya anak-anak itu ketika apa gitu. Nah dari situ guru bisa menjadi istilahnya tuh kalau orang Sunda bilang turus gitu sebagai pemandu gitu, pemandu bakat. Itulah fungsinya guru di sekolah gitu. Betul. Menganggap anak seperti anak sendiri, melakukan pendekatan secara personal gitu. Jangan sampai memberikan masukan juga gitu kepada orang dan memberikan masukan. Bisa memberikan masukan ke orang tua karena betul-betul memahami gitu. Kalau nggak seperti itu nggak mungkin gitu. Kadang ada juga gitu. Jangan sampai ya di insan teladan seperti itu. Ada guru yang targetnya tuh menyelesaikan materi pelajaran gitu. Itu saya nggak banget. Gitu, 1 tahun jangan sampai gitu. Jangan sampai guru itu hanya menyampaikan materi pelajaran saja gitu. Buat apa jadi guru gitu? Betul. Karena guru bukan hanya akademiknya saja. Bukan hanya akademiknya saja. Kalau saya sih memberikan tugas gitu, tugas untuk semua guru di insan teladan itu, yaitu salah satu karena saya merasa sangat beruntung gitu ya menyekolahkan anak di sekolah tersebut, di mana wali kelasnya juga melakukan fungsinya dengan sangat baik gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang anak saya sangat terkesan gitu ya dengan wali kelasnya gitu, dengan guru-gurunya, di mana sering memberikan insight. Jadi membentuk karakter anak itu bukan hanya saya sangat mengapresiasi ya ada pendekar checklist pendekar ya, kalau di insan teladan ada checklist pendekar ya. Tapi tidak hanya itu gitu. Yang namanya pendidikan karakter itu tidak hanya sekedar checklist aja gitu, tapi lebih ke membangun karakter dengan cara memberikan contoh yang baik, memberikan pandangan-pandangan, terus nasihat-nasihat tanpa kesan menggurui gitu. Jadi menggali potensinya itu dengan ngobrol gitu, dengan lebih banyak
tidak hanya sekedar lah materi pelajaran mah ya sudah terbukti gitu. Abang belajar materi pelajaran itu 6 bulan, nggak nyampe setahun gitu. Buktinya bisa gitu. Jadi bukan sesuatu yang layak dijadikan patokan gitu. Prestasi akademik nilainya sekian-sekian, karena apa Bu Sri? Sekarang ini zamannya AI ya. Iya betul. Orang itu tinggal nanya apa aja keluar tahu gitu. Ya, bahkan yang mungkin secara literasi kurang, menggunakan AI itu gampang bikin tulisan mau berapa ribu kata, itu sudah bisa. Dan orang yang hanya mengandalkan kemampuan dari segi kognitif saja akan sangat jauh tertinggal, keteter nanti di zaman serba digital ini kan. Semua serba sekarang anak kita tuh robot. Iya, di zaman serba AI. Jadi justru yang dibutuhkan adalah soft skill itu, kemampuan untuk mengelola perasaan, untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri gitu, membentuk kepribadian, yaitu dia punya masalah apa langkah penyelesaiannya gitu. Jadi dia tidak harus selalu misal saya mau daftar kuliah di mana ya. Itu masih bertanya-tanya gitu. Nah itu anak-anak dengan tipe seperti ini harus gali lagi gitu, dipancing, didekati, diajak ngobrol gitu. Betul. Ya memang tantangan guru zaman sekarang sangat berbeda dengan tantangan guru di zaman dulu. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Sekarang zamannya serba robot gitu. Ya seru sekali pembicaraan kita kali ini. Memang kayaknya nggak cukup satu part aja nih kalau memang menceritakan ataupun berbagi pengalaman, karena pengalamannya itu luar biasa untuk Bu Bara ini mencari sekolah untuk anak-anaknya, karena bukan hanya satu anak saja gitu. Sebetulnya anak-anak yang kedua, ketiga, keempat itu memiliki pengalaman juga yang berbeda-beda dan seru-seru gitu. Makanya ini diangkat anak pertama karena banyaknya kita masih startup family gitu ya. Ibu-ibu di rumah, ayah di rumah itu yang masih cari SD di mana, TK di mana, SMP di mana gitu, yang masih mendasar bisa jadi referensi gitu ayah bunda bagi ayah bunda semua. Nah ayah bunda, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan itu boleh nanti ditulis di kolom komentar aja, nanti bisa dibalas langsung sama Bu Baranya sendiri. Karena jangan lupa mensubscribe Sekolah IT Insan Teladan, berikan like, berikan komentar positif juga agar konten ini bisa bermanfaat dan terus berkembang. Nah, Bu Bara mungkin ada sepatah dua patah kata untuk disampaikan kepada ayah bunda di rumah atau adik-adik semua untuk pesan-pesan terakhirnya di podcast ini. Pesan terakhir serem banget ini. Lebih baik jangan sepatah dua patah kata, nanti jadi 2 lembar. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu Sri sudah diberikan kesempatan untuk berbagi gitu, walaupun ya itu tadi saya ya sekedar menceritakan pengalaman saya saja gitu, dan mungkin pengalaman setiap orang kan berbeda ya, penghayatan setiap orang berbeda, tapi buat saya pribadi segala sesuatu itu saya jadikan pelajaran gitu, dan dipetik manfaatnya. Mudah-mudahan saya berharap sih ada hal-hal baik yang bisa diambil dan dimanfaatkan gitu, dan saya mohon dimaafkan gitu ya kalau ada kata-kata yang mungkin terkesan berlebihan gitu, atau kurang enak didengar gitu. Ya kesalahan datangnya dari saya gitu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam podcast edisi selanjutnya kalau masih diberi kesempatan gitu untuk berbagi dan sharing lagi gitu, karena dari sini saya juga belajar juga gitu. Sebetulnya banyak hal juga ketika saya mereview perjalanan kehidupan di masa-masa yang lalu, saya juga mengambil pelajaran, oh ternyata saya pernah mengalami ini dan pelajarannya ini gitu. Betul. Bahkan itu dari hal-hal yang menyedihkan gitu, dari pengalaman saya harus terpisah ribuan kilometer dengan anak saya gitu, menerangi kerinduan ya betul.
Ya gitu mungkin Bu Sri. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bara sudah hadir di podcast kita di ruang podcast Insan Teladan ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan, menjadi pengalaman yang menarik. Mudah-mudahan Bu Bara sehat, dilancarkan rezekinya, dan semua ayah bunda sekalian diberikan manfaat dari podcast ini. Jangan lupa memberikan subscribe, like, dan komentar positif pada podcast kali ini. Terima kasih bagi ayah bunda dan rekan-rekan semua dan adik-adik semua di rumah yang telah menyaksikan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.